Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Oke, minggu lalu mungkin pertemuan pertama kita sudah tahap kontrak belajar, dan saat ini kita mulai masuk kepada materi yang pertama yang tentang konsep dasar dalam bimbingan dan konseling. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam bimbingan konseling. Mudah-mudahan cara belajar kita walaupun daring, harapan saya bunda-bunda tetap memahami apa yang saya jelaskan nantinya. Nanti akan ada di forum-forum sebelumnya, bunda-bunda bisa bertanya ataupun melalui media WhatsApp group ya. Lalu nanti tugas-tugas ini ada tugasnya setiap pertemuan, nanti akan saya sampaikan di media e-learning. Oke, kalau masuk ke konsep dasar bimbingan dan konseling, untuk pengertian bimbingan itu ialah pertama adalah upaya bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor dalam hal ini. Lalu terbimbing atau konseling yang mengalami masalah. Dalam hal ini tujuannya untuk mencapai penyesuaian diri agar selesainya masalah dihadapi konseling. Nah, dan kenapa sih bimbingan konseling ini diperlukan untuk bunda-bunda yang adanya di TK, PAUD, ataupun di SD? Ini sangat diperlukan sekali. Tujuannya apa? Tujuannya nanti bisa memahami kondisi anak-anak kita, gitu ya. Tentunya yang mengalami masalah, hambatan. Nah, upayanya untuk apa sih? Upayanya itu untuk membantu. Bunda di sini sebagai apa? Konselornya. Nah, untuk bisa memahami ini tentu harus punya skill tertentu. Kenapa kalau tidak punya skill kita nggak mungkin menjudge anak ini bermasalah atau apa tanpa ada dasar yang pasti. Lalu kalau pengertian konseling itu sendiri apa? Sama, upaya untuk membantu. Yang melakukan siapa? Pembimbing atau konselor. Ini siapa? Bisa guru, bisa konselornya sendiri, ataupun pihak terkait. Kepada siapa? Kepada yang mengalami masalah. Terus caranya seperti apa? Face to face. Bertemu langsung. Kalau konseling bertemu langsung. Bedanya dengan bimbingan nggak perlu ketemu langsung, hanya mungkin dari media observasi. Untuk apa? Mengembangkan diri. Sama upayanya selesainya masalah dalam apa yang kita temukan nantinya. Nah, kalau untuk persamaannya apa sih? Bimbingan dan konseling itu sama-sama sebagai upaya pemberian bantuan dari seorang yang berwenang memberikan bantuan secara profesional. Nah, kenapa Bunda juga di sini harus memahami konsep ini? Karena tujuannya adalah bunda-bunda semua memahami ini, apa permasalahan yang terjadi di peserta didik itu. Bukan hanya kita melihat anak secara sisi normal, namun juga kita melihat adakah hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta didik kita. Tentunya apa? Bukan hanya kemampuan memahami konsep dasar BK saja. Tentunya misalnya dari sisi perkembangan anak itu harus Bunda kuasai. Tentunya sebelumnya kan sudah belajar psikologi perkembangan anak, tahap perkembangan anak, itu bunda-bunda harus menguasai terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengetahui nantinya observasi kita nanti diketahui apakah anak mengalami hambatan atau tidak. Dalam rentang usia untuk membandingkan itu harus dicermati. Nah, itu. Lalu perbedaannya apa?
kalau antara bimbingan dan konseling. Kalau bimbingan itu dilakukan oleh orang dewasa, tidak harus konselor. Bisa ini bunda, misalnya guru. Nah, ini bisa dilakukan individu, kelompok, klasikal, lebih dari 10 orang. Biasanya tidak langsung, sekali pertemuan selesai, seperti observasi biasa. Lalu kalau konseling, ini harus dilakukan oleh orang dewasa yang harus konselor, seperti konselor BK atau seperti saya, psikolog, itu bisa ya untuk melakukan konseling karena ada beberapa teknik. Nah, perilakunya ya untuk siapa? Bisa untuk individu ataupun kelompok. Tekniknya seperti apa? Yaitu tadi langsung atau bertemu face to face. Terus menerus sampai tujuannya tercapai. Nah, untuk teknik kedua ini kan kalau Bunda mungkin secara bimbingan bisa melakukan semua, tapi kalau konseling harus punya skill tersendiri karena di dalam teknik konseling ada beberapa macam teknik yang harus tujuannya tercapai. Lalu tujuan bimbingan konseling itu apa sih? Nah, yang pertama mengembangkan diri secara optimal sesuai tahap perkembangan dirinya. Nah, ini yang saya tekankan. Bunda-bunda harus menguasai tahapan perkembangan anak terlebih dahulu. Lalu menjadi insight berguna dalam kehidupan tentu ya pastinya karena memang ketika kita menemukan permasalahan artinya kita ingin memperbaiki. Tujuannya apa? Pasti kita ingin membuat dia berdaya gitu ya. Memiliki interpretasi-interpretasi artinya memiliki penilaian-penilaian. Lalu memiliki berbagai wawasan pengetahuan tentang apa yang ingin diobservasi, dilihat, diamati gitu ya. Memiliki pilihan sesuai dengan keterampilan. Nah, kalau untuk fungsinya sendiri apa? Kalau untuk fungsinya, bimbingan konseling itu pertama pemahaman tentang diri konseling, masalah konseling, lingkungan konseling, dan pihak terkait. Nah, kita harus memahami dulu siapa konseling kita itu, masalahnya apa, lingkungannya seperti apa, pihak-pihak yang mempengaruhi siapa, terus pencegahan, fungsinya untuk pencegahan, menghindari timbulnya masalah, mempengaruhi peningkatan kemampuan dirinya memberi dukungan. Misalnya, Bunda menemukan anak bermasalah, misalnya gini ya, anak itu yang paling umum kita temui adalah nggak mau diam. Itu terus gerak, terus kita terus menyebutnya, iya anak ini hiperaktif. Apakah memang dia hiperaktif gitu? Gak bisa diam, suka ganggu temennya selalu cari perhatian, kita lihat, kita pahami ada apa sih dengan anak ini. Setelah kita observasi, oh ternyata di rumah pola asuhnya memang anak ini kurang perhatian, sehingga di sekolah dia cenderung mencari perhatian, tidak pernah diam, suka mengganggu temannya. Nah, hal-hal itu tujuannya apa kita memahami pencegahan? Pencegahannya apa? Agar perilaku ini tidak berlangsung sampai selama kehidupannya, misalnya sampai dia SD, SMP. Nah, itu harus dicegah sedini mungkin. Misalnya bunda-bunda udah ketemu, oh iya positif deh dia ini kayak gini. Dan itu ada proses rujukan, misalnya dari segi bunda nggak bisa menangani anak ini. Bunda-bunda berhak merujuk anak ini kemana seperti itu ya. Lalu pengetesan. Nah, kita untuk mendiagnosis anak ini apa, kita perlu pengetesan. Nah, biasanya bunda-bunda nggak bisa berdiri sendiri. Bunda-bunda biasanya merefer ke teman profesional ahlinya, seperti dokter, psikolog, ataupun tenaga medis lainnya. Lalu pemeliharaan, mempertahankan sesuatu agar tidak rusak atau merusak, agar hal-hal ini tidak terjadi terlalu jauh. Nah, pengembangan mengusahakan lebih baik. Nah, hal-hal inilah yang perlu bunda-bunda perhatikan agar kedepannya tidak menjadi apa ya, menjadi suatu bumerang permasalahan pada peserta didiknya. Oke, Bunda, untuk pertemuan konsep
konsep dasar hanya sebagian itu yang saya jelaskan. Nanti Bunda-Bunda bisa tanya langsung di sesi berikutnya. Boleh media WhatsApp group ataupun media e-learning.